Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthies, perkenalkan nama saya Ain Nurhidayah dengan NIM P13743713123304. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Polteknik Semarang dengan program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas rendah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan yang berjudul Rekam Medis berbasis Cloud. Yang pertama, latar belakang. Rekam medis elektronik atau RME berbasis cloud telah berkembang di Indonesia. RME berbasis cloud merupakan suatu model bisnis baru yang menggabungkan layanan cloud computing dengan dunia kesehatan. Dengan layanan tersebut, penyediaan layanan kesehatan tidak memerlukan server karena digantikan dengan server virtual yang disebut komputer awan atau cloud computing. Layanan tersebut memiliki berbagai keuntungan seperti biaya lebih mudah, fitur lebih mudah digunakan, potensi data sharing antar layanan kesehatan, serta mempermudah pengambilan keputusan klinis. Meskipun demikian, implementasi RME berbasis cloud berpotensi menimbulkan masalah etika dan hukum seperti masalah keamanan data dan jaringan, kepastian penyediaan layanan cloud, prosedur data sharing, dan rahasia medis. Yang kedua, dampak. Penerapan RME berbasis cloud memiliki dampak signifikan dalam industri kesehatan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari penggunaan RME berbasis cloud. A. Aksesibilitas dan fleksibilitas. RME berbasis cloud memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap data pasien dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Ini sangat bermanfaat bagi penyediaan layanan kesehatan yang membutuhkan akses informasi pasien saat bekerja di lokasi yang berbeda atau di luar jam kerja. B. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi perawatan. Dengan RME berbasis cloud, tim perawatan kesehatan dapat dengan mudah berbagi informasi tentang pasien secara real time. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar dokter, perawat, spesialis, dan profesional kesehatan lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan koordinasi perawatan pasien. C. Efisiensi operasional. RME berbasis cloud mengurangi ketergantungan pada penyimpanan fisik dan pemeliharaan infrastruktur TI di lokasi. Ini dapat mengurangi biaya operasional dan menghemat waktu yang diperlukan untuk administrasi manual seperti pencatatan dan perarsipan. Yang D. Skalabilitas. Solusi cloud memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi kesehatan. Dengan demikian, organisasi tersebut dapat menyesuaikan penyimpanan dan komputerisasi sesuai dengan pertumbuhan atau perubahan kebutuhan mereka. E. Keamanan data yang ditingkatkan. Meskipun ada kekhawatiran tentang keamanan data dalam lingkungan cloud, banyak penyediaan layanan cloud telah mengadopsi langkah-langkah aman dan ketat untuk melindungi data pasien. Ini termasuk enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus. F. Peningkatan kualitas perawatan. Dengan akses yang lebih mudah terhadap data pasien dan informasi klinis yang lengkap, penyediaan layanan kesehatan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Ini dapat menghasilkan peningkatan kualitas perawatan dan hasil pasien secara keseluruhan. Yang ketiga, analisis masalah. Analisis masalah yang terkait dengan RME berbasis cloud melibatkan pemahaman terhadap tantangan dan risiko yang muncul dalam penerapan teknologi ini. Berikut ada beberapa masalahnya. A. Keamanan data. Salah satu masalah utama adalah keamanan data pasien. Meskipun penyediaan layanan cloud biasanya memiliki langkah-langkah keamanan yang ketat, masih ada risiko kebocoran data atau serangan cyber yang bisa mengancam kerahasiaan informasi medis. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan data pasien dalam lingkungan cloud. B. Kesediaan dan keterandalan sistem. Layanan cloud tidak selalu menjamin untuk selalu tersedia atau dapat diandalkan. Masalah teknis seperti gangguan jaringan atau gangguan server mengakibatkan gangguan layanan yang berdampak pada akses dan kesediaan data pasien. Ini menjadi masalah kritis terutama ketika akses cepat terhadap informasi medis sangat penting untuk keputusan perawatan dan ketepatan waktu. C. Integrasi dalam sistem yang ada. Mengintegrasi RME berbasis cloud dengan sistem yang sudah ada dalam organisasi kesehatan biasanya menjadi tantangan. Sistem yang sudah ada mungkin tidak kompatibel dengan sistem cloud, dan migrasi data setelah pelatihan staf mungkin diperlukan untuk mengadopsi sistem baru. D. Biaya implementasi dan operasional. Meskipun RME berbasis cloud dapat menghemat biaya infrastruktur dan biaya pemeliharaan, biaya implementasi dan
dan operasional awal bisa menjadi faktor pembatas. Biaya layanan cloud, pelatihan staff, dan integrasi sistem semuanya memerlukan investasi awal yang signifikan. Ketergantungan pada penyediaan layanan. Organisasi kesehatan menjadi tergantung pada penyediaan layanan cloud untuk keandalan, keamanan, dan kesediaan data pasien. Ketidakstabilan atau kegagalan dari penyediaan layanan dapat mengganggu operasional dan merugikan kepercayaan pasien dan pemangku kepentingan. Control atau data. Ketika data pasien disimpan di cloud, ada kekhawatiran tentang siapa yang benar-benar mengendalikan data tersebut. Organisasi kesehatan perlu memastikan bahwa mereka tetap memiliki kontrol terhadap data pasien mereka, termasuk akses, penggunaan, dan penyimpanan data. Yang keempat, hubungkan dengan hukum. Keamanan data berhubungan dengan rekam medis dan kerahasiaan data pasien. Keamanan data dan kerahasiaan medis pasien telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia dokter, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Selain itu, dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012, kerahasiaan dan data medis pasien merupakan hal yang krusial untuk dijaga. B. Menurut Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan penyelenggaraan sistem elektronik, biaya dan layanan berbasis cloud atau disebut penyelenggaraan sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan saran untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. C. Pelindungan terhadap data pasien atau privasi data pasien diperhatikan dalam layanan RME berbasis cloud merupakan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang perlindungan data kepribadian dalam sistem elektronik. Pelindungan data pribadi secara sistem elektronik mencakup pelindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan penggunaan setiap informasi melalui penyediaan elektronik menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pasal 591 Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik untuk menyelesaikan sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki sertifikat elektronik. Yang kelima, rekomendasi. Pembagian regulasi. Indonesia perlu segera mengembangkan regulasi yang spesifik mengenai rekam medis elektronik dan RME berbasis cloud. Regulasi ini harus memperhatikan aspek hukum, etika, dan keamanan data untuk memastikan bahwa implementasi RME berbasis cloud tidak bertentangan dengan norma dan kebijakan dan berlaku di Indonesia. B. Pelatihan dan kesadaran. Organisasi kesehatan harus memberikan pelatihan kepada staf mereka mengenai keamanan data, privasi, dan prosedur penggunaan RME berbasis cloud. Kesadaran yang tinggi akan resiko dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi akan membantu mengurangi potensi masalah hukum dan etika. C. Kerjasama dan penyediaan layanan cloud. Sebelum mengadopsi RME berbasis cloud, organisasi kesehatan harus melakukan evaluasi mendalam terhadap penyediaan layanan cloud yang berpotensial. Memiliki penyediaan yang dapat menjamin keamanan dan keandalan dan kepatuhan terhadap regulasi akan membantu mengurangi risiko terkait implementasi. D. Audit dan pemantauan. Organisasi kesehatan perlu mengimplementasi sistem audit dan pemantauan yang berkala terhadap penyediaan layanan cloud mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, keamanan data, dan kualitas layanan. Langkah ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi serius. Kolaborasi terhadap pihak terkait. Kerjasama antara pemerintahan, lembaga pengawasan organisasi kesehatan, dan penyediaan layanan cloud sangat penting dalam mengembangkan regulasi dan efektivitas dan memastikan implementasi RME berbasis cloud yang sukses dan aman. Dengan mengambil langkah-langkah ini terhadap penggunaan rekam medis elektronik berbasis cloud di Indonesia dapat mengambil manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kualitas perawatan, dan aksesibilitas informasi kesehatan sambil tetap memperhatikan keamanan, privasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Yang keenam, kesimpulan. Pengembangan RME berbasis cloud merupakan inovasi baru dalam industri kesehatan Indonesia, menggabungkan layanan cloud computing dan kebutuhan kesehatan. Meskipun penawaran sejumlah keuntungan seperti biaya lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih baik, implementasi RME berbasis cloud juga menimbulkan sejumlah masalah etika dan hukum, terutama terkait dengan keamanan data dan jaringan yang perlu dilindungi kerahasiaan medis.
Penerapan RME berbasis cloud memiliki dampak yang signifikan dalam industri kesehatan, termasuk peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas data pasien, peningkatan kolaborasi dan koordinasi perawatan, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas perawatan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan risiko terkait keamanan data dan keterandalan sistem. Beberapa masalah yang perlu dianalisis terkait RME berbasis cloud termasuk keamanan data, ketersediaan dan keterandalan data, integritas dengan sistem yang ada, biaya implementasi dan operasional, tergantung pada layanan, dan kontrol atas data pasien. Terdapat kaitan erat antara implementasi RME berbasis cloud dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku, seperti terkait dengan keamanan data privasi dan pengelolaan sistem elektronik. Pentingnya mengambil regulasi yang spesifik untuk mengatasi masalah etika dan hukum yang muncul sangatlah ditekankan. Beberapa rekomendasi yang diajukan termasuk pengembangan regulasi yang spesifik, pelatihan dan kesadaran staf, kerjasama dengan penyediaan layanan cloud yang terpercaya, implementasi audit dan pemantauan secara berkala, serta kolaborasi antar pemerintah, lembaga pengawas, dan organisasi kesehatan, dan penyediaan layanan cloud. Dan ketujuh, referensi. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari saya. Maaf jika salah kata. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya tak berkesan. Berkesan lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.